Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 32 ayat 29 sampai 32 dengan judul perikop Yakub bergulat dengan Allah bagian yang kedua. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Saudara, dalam bagian akhir dari kisah tentang pergumulan Yakub dan Allah, akhirnya Yakub menang dan ia memperoleh berkat Allah. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 29. Kemudian Yakub memberikan nama tempat itu sebagai Peniel, sebab aku Yakub telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Hal ini dapat kita baca dalam ayat yang ke-30. Pernyataan Yakub ini dapat menunjukkan kehormatan yang dia peroleh atas anugerah Allah dalam kehidupannya. Akhir kisah, jika kita perhatikan, akhir kisah dari Yakub ini kemudian dia menjadi pincang akibat pergumulannya dengan Allah. Dan karena itulah bangsa Israel tidak memakan daging yang menutupi pangkal paha. Tradisi ini sebenarnya bertujuan untuk menghormati peristiwa di Peniel serta pengingat akan anugerah Allah yang besar bagi Yakub dan keturunannya. Saudara, kisah Yakub di Peniel mengingatkan kita akan sikap hati seorang yang menghargai anugerah dan berkat Allah lebih dari apapun. Kita mengetahui bahwa Yakub adalah seorang yang kaya raya dari hasil kerja kerasnya. Dia dapat hidup dengan menikmati kesenangan-kesenangan tanpa perlu lagi bersusah payah. Namun Yakub tetap memiliki atau tetap menginginkan anugerah Allah, sebab ia memiliki iman bahwa anugerah Allah yang ia akan terima itu akan menjaga dirinya, akan menjaga keluarganya, bahkan keturunannya tetap sejahtera dan terlindungi. Saudara, saat ini ada banyak orang, bahkan mungkin anak-anak Tuhan, lebih mencintai dunia dibandingkan hal-hal rohani. Bahkan hal-hal rohani seperti ibadah, berdoa, membaca firman Tuhan menjadi suatu kegiatan yang membosankan, atau mungkin hanya dilakukan tanpa pemaknaan sama sekali. Sehingga dapat dengan mudah digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Anggap saja mungkin melaksanakan liburan, hobi, dagang, dan lain sebagainya pada saat seharusnya beribadah. Dengan demikian, biarlah kisah di Peniel ini mengingatkan kita tentang perlunya kita berjuang di dalam iman kita kepada Allah. Mari kita prioritaskan Allah, mari kita prioritaskan nilai-nilainya, hikmatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah memprioritaskan Allah dalam segala hal? Mari tetaplah berjuang dalam iman kita kepada Allah. Jangan gantikan hal-hal rohani dengan kesenangan sesaat, dan mintalah Allah menguatkan kita dalam usaha-usaha yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih satu hari kembali Allah tambahkan dalam hidup kami. Mari tambahkan kerinduan akan Engkau dalam hati kami Tuhan. Mari tambahkan rasa haus kami akan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika di dalam kehidupan kami ada beberapa kali mungkin atau sering kali Tuhan kami tidak memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Kami lebih mengedepankan apa yang kami inginkan Tuhan. Apa yang bisa memuaskan kami, apa yang bisa menyenangkan diri kami sendiri Tuhan. Tanpa mungkin kami memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Engkau Tuhan. Mari tolong kami Tuhan di dalam kami melakukan disiplin-disiplin rohani di dalam kehidupan kami. Kami rindu kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.